Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Muslih, teman-teman. Seperti biasa, channel ini saya buat khusus untuk bahas tentang masalah seputar dunia KPR. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas beberapa jenis pekerjaan yang berisiko tinggi KPR-nya ditolak oleh bank ya, teman-teman ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian juga tombol loncengnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, mari kita mulai, teman-teman. Beberapa jenis pekerjaan yang kemungkinan besar ditolak atau bahkan tidak bisa diproses di bank ya. Kita coba bahas yang pertama adalah pekerjaan TNI dan polisi. Nah, untuk TNI dan polisi ini, untuk bank swasta sama sekali tidak bisa diproses, teman-teman. Bukan hanya ditolak, tapi tidak bisa diproses gitu ya. Kebanyakan biasanya ditolaknya itu karena ini termasuk jenis pekerjaan yang high risk atau berisiko tinggi. Risiko pekerjaan lah ya, namanya polisi sama TNI kan seperti itu. Biasanya ini akan ditolak oleh bank swasta gitu ya. Kemudian yang kedua adalah politisi atau bisa dibilang orang yang kerjanya di partai. Politisi atau partai pun sama, termasuk ke kategori high risk, ini tidak bisa diproses di bank swasta gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang terkait dengan hukum. Biasanya seperti pengacara, terus kemudian hakim, jaksa, ini pun sama, di bank swasta tidak bisa diproses. Termasuk high risk ya, teman-teman. Nah, khusus untuk TNI dan polisi, kasus yang pernah terjadi di developer kami, kalau di bank swasta ini sama sekali tidak bisa diproses karena high risk ya, teman-teman. Tapi di bank BUMN, contohnya di kami pernah terjadi kasus itu karena kami ada kerjasama juga dengan bank BUMN, ada di bank BRI dan bank BTN bisa diproses, bahkan di approve dan bisa akad. Jadi khusus untuk TNI dan polisi, kalau di bank swasta mereka itu tidak bisa diproses karena termasuk high risk, tapi bisa diproses di bank BTN, yaitu antara lain BRI dengan BTN seperti itu. Nah, contoh misalkan seperti ini. Misalkan yang beli rumah ke developer itu atas nama istri, ternyata suaminya ini anggota TNI atau polisi. Nah, kalau teman-teman salah satunya seperti ini, kalau misalkan perumahan yang teman-teman ambil ini bank yang kerja sama hanya bank swasta saja, ini sudah pasti tidak bisa diproses ya, tidak bisa diproses. Tapi kalau misalkan ternyata di perumahan yang teman-teman ambil ini nanti ada bank BUMN, misalkan BRI atau BTN, ini bisa diproses seperti itu, teman-teman. Biasanya kalau untuk di bank swasta, jangankan untuk KPR, untuk buka rekening saja, jenis pekerjaan seperti tadi TNI, polisi, terus lagi politisi atau yang bekerja di partai, kemudian lagi pengacara, jangankan untuk KPR, biasanya untuk buka rekening pun akan sulit, biasanya seperti itu kalau untuk di bank swasta. Nah, jenis pekerjaan di atas seperti kemarin saya jelaskan adalah ada beberapa bank yang bisa yang misalkan ditolak di bank swasta, solusi lainnya adalah menggunakan cara deviasi atau penyimpangan proses. Penyimpangan proses itu adalah dengan program instant approval atau auto approve. Nah, untuk profesi di atas ini sama sekali auto approve pun tidak bisa kalau di bank swasta. Maka teman-teman sebelum beli rumah, kalau misalkan suaminya atau istrinya bekerja sebagai TNI atau polisi, harus dipastikan dulu, ditanyakan dulu sama marketingnya, bank perumahan yang saya ambil, perumahan yang teman-teman ambil ini harus sudah bekerja sama dengan bank BUMN antara BRI atau BTN. Kalau misalkan bank yang kerja sama dengan perumahan yang teman-teman ambil ini hanya bank swasta saja, ini sudah pasti ditolak atau bahkan tidak bisa diproses. Seperti itu, teman-teman. Kemudian lagi pekerjaan yang berisiko tinggi di bank swasta, yaitu berikutnya adalah pengusaha dengan pendapatan cash basic. Contoh misalnya pengusaha itu bukan hanya pengusaha yang
usahanya udah besar, bukan. Contoh pengusaha itu seperti misalkan teman-teman usaha dagang, misalkan seperti baju atau usaha dagang pakaian. Kemudian lagi misalkan banyaklah usaha sembako misalkan seperti itu. Ini kan bisa dibilang pengusaha ya sektornya. Nah, untuk teman-teman yang cash basic sama sekali, misalkan lebih banyak transaksi usahanya secara cash, kemungkinan besar kalau di bank swasta ini akan ditolak teman-teman. Solusinya untuk pengusaha yang usahanya cash basic ini, teman-teman harus sering-sering store tunai. Jadi harus ada saldo mengendap yang lumayan besar di rekening gitu. Nanti di rekeningnya dilihat nih. Triknya adalah teman-teman harus sering store tunai supaya nanti bisa dihitung sama analis. Store tunai itu nanti sama analis bisa dihitung ya. Harus ada saldo mengendap yang lumayan besar supaya keuangan teman-teman ini bisa dianggap mampu untuk nanti membayar cicilan. Triknya seperti itu. Kemudian lagi yang berikutnya nomor 5 adalah CPNS, karyawan kontrak, kemudian juga atau honorer. Nah, untuk karyawan kontrak, CPNS pun bisa dibilang ya statusnya kontrak ya, CPNS. Nah, untuk karyawan kontrak di bank swasta itu tidak bisa diproses. Alasannya itu dulu sebelum terjadi COVID di bank swasta itu banyak konsumen yang karyawan kontrak bisa dibantu sampai akad. Cuman saat COVID ini kebanyakan karyawan kontrak ini kena PHK karena perusahaannya terdampak COVID ya teman-teman. Nah, akhirnya karena PHK ya si konsumen ini nggak bisa bayar cicilan ke bank lagi. Ini kemudian banyak sekali jadi kredit macet. Ini sangat dihindari sama bank ya teman-teman. Jadi CPNS, karyawan kontrak maupun honorer di bank swasta kemungkinan nggak bisa proses. Kemudian lagi nomor 6 adalah pelaut. Pelaut pun masuk kategori high risk teman-teman, beresiko tinggi. Ini nggak bisa juga diproses. Resiko tingginya lebih ke arah keselamatan ya. Pelaut itu kebanyakan nggak bisa diproses untuk bank swasta. Kemudian lagi berikutnya adalah pekerja lepas. Contohnya itu misalkan taksi online atau ojek online, itu juga tidak bisa diproses di bank swasta karena ya namanya taksi online kan seperti ojol ini pendapatannya ini bisa dibilang tidak tetap teman-teman. Pendapatannya bisa dibilang pendapatan harian sudah gitu nggak tetap. Ini sangat sulit untuk bisa dihitung sama analis. Meskipun misalkan satu hari dapatnya gede banget, tapi besoknya kan belum tentu dapat gede juga. Nah, karena pendapatan tidak tetap itulah sangat sulit untuk ojek online ataupun taksi online bisa tembus di analis ya teman-teman. Di bank swasta ini kebanyakan ditolak gitu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan berbasis komisi. Contohnya itu yang berbasis komisi agent atau broker properti. Jadi sales itu ada yang dari sales developer langsung bisa dibilang sales in-house, ada yang sales dari pihak ketiga. Sales pihak ketiga itu biasanya agent atau broker, sales rekanan. Ini sales ini biasanya kalau yang dari agent broker tidak ada sistem gaji. Mereka itu adanya sistem komisi gitu. Ini juga agak sulit ya. Kemudian contohnya lagi yang berbasis komisi itu adalah seperti saya pernah ada kasus sih konsumen ini di Shopee Express teman-teman. Shopee Express itu secara pendapatan bulanannya beliau ini gede, rata-rata 10 juta Shopee Express. Saya kaget, Shopee Express juga lumayan besar ya. Tapi ini nggak bisa karena ini sifatnya itu komisi. Komisi itu tidak bisa bisa dibilang bukan pendapatan tetap. Sama seperti lemburan, ini nggak bisa dihitung sama analis gitu. Jadi sistem komisi itu meskipun rata-ratanya besar tapi bukan apa ya, bukan pendapatan tetap ya teman-teman. Ini nggak bisa dihitung sama analis. Jadi kebanyakan yang berbasis komisi pun nggak bisa disetujui di bank swasta gitu. Kemudian berikutnya adalah yang entertainment. Entertainment itu seperti misalkan artis lah ya. Kemudian lagi ada YouTuber atau selebgram. Ini pun sama teman-teman. Ini nggak bisa, kebanyakan di bank swasta itu tidak bisa proses gitu ya. Karena ya kita tahu YouTuber atau selebgram itu kan pendapatannya tidak tetap.
Kalaupun misalkan mau diusahakan supaya bisa di-approve, biasanya proses ke banknya itu harus melalui jalur deviasi atau penyimpangan proses. Nah, untuk penyimpangan proses itu biasanya datanya dibutuhkan lama ya teman-teman. Untuk YouTuber atau selebgram ini nanti dilihat nih. Hasil AdSense-nya itu biasanya datanya diminta selama setahun. Jadi pendapatan AdSense selama setahun ini gimana, bagus nggak nih gitu. Atau misalkan dari, kalau selebgram misalkan dari endorse-nya itu selama setahun terakhir masuk nggak nih, bagus nggak nih hasilnya. Kalau misalkan basicnya teman-teman bagus dari YouTuber pun, kalau misalkan keuangannya bagus, bisa selalu dapat banyak, ya bisa aja di-approve, Tapi kalau melalui jalur reguler, jalur normal, kemungkinan nggak bisa gitu. Nah, untuk jenis pekerjaan seperti pengusaha, tadi kan kalau kita proses melalui jalur reguler ke bank swasta itu kemungkinan ditolak, maka solusinya adalah melalui jalur deviasi, penyimpangan proses yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan juga, namanya adalah instant approval atau auto approval. Nah, di bank, salah satu bank yang kerja sama dengan kami, program instant approvalnya itu ada dua, yaitu instant approval DP 30% dan instant approval DP 50%. Jadi kalau misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta, untuk instant approval DP 30%, teman-teman harus siap DP 30%. Misalkan berarti DP-nya teman-teman harus siap 150 jutaan ke developer. Kalau misalnya teman-teman beli rumah harga 500 juta, kemudian DP mau yang 50%, artinya teman-teman harus siap untuk bayar DP ke developer 250 juta, pinjaman KPR ke banknya 250 juta. Jadi klop nih, 500 juta seperti itu. Nah, untuk pekerjaan di atas, memang kalau mohon teman-teman pastikan sebelum teman-teman beli rumah ke developer, teman-teman harus pastikan dulu sama salesnya, sama marketingnya nih. Mas, bank yang kerjasama dengan perumahan ini apa saja? Kalau misalkan teman-teman ternyata banknya hanya bank swasta saja, ini kemungkinan ditolak. Pekerjaan tadi di depan itu kemungkinan ditolak semuanya, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata di perumahan yang teman-teman ambil ada bank BUMN-nya, misalkan BRI atau BTN, ini masih ya bisa dibilang bisa diselamatkan sama BTN atau BRI gitu. Jadi bisa dibilang BRI sama BTN itu jadi penolong lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau hanya bank swasta saja, ini pasti ditolak semua bank. Tapi kalau misalkan ada BRI atau BTN, ini BRI sama BTN biasanya bisa bantu. Yang sering terjadi, contoh salah satu perumahan di developer kami, bank yang kerjasama hanya bank swasta saja. Contoh salah satu misalkan polisi ini di bank swasta nggak bisa diproses sama sekali. Karena bank yang kerjasamanya hanya bank swasta saja, maka opsi terakhirnya adalah pilihan dari developer biasanya satu adalah pelunasan. Misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta, DP ke developer sudah masuk 10%, misalkan 50 juta. Pengajuan KPR ke banknya 450 juta gitu ya. Nah, karena pinjaman KPR ke bank 450 jutanya ditolak, maka opsi yang pertama adalah pelunasan gitu ya. Sudah masuk DP 10% 50 juta. Jadi kalau misalnya pelunasan, si 450 jutanya ini teman-teman harus bayar ke developer pakai uang sendiri, pakai uang pribadi sendiri. Jadi klop nih 500 juta. Kemudian opsi yang keduanya adalah perubahan cara bayar dari KPR menjadi cash bertahap, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pelunasan nggak sanggup, perubahan cara bayar jadi cash bertahap juga nggak sanggup, opsi terakhirnya biasanya adalah pembatalan. Nah, cuman kalau untuk pembatalan ini setiap developer beda-beda ya ininya apa kebijakannya. Kalau di developer kami kebijakannya adalah satu, ada syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya itu harus ada minimal 3 surat reject dari bank. Jadi harus ada 3 bank minimal yang menolak gitu ya. Kemudian lagi ada ketentuannya adalah untuk booking fee ini nanti hangus. Rata-rata semua developer untuk booking fee sih hangus ya teman-teman. Booking fee itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta tergantung perumahannya. Kemudian lagi nanti dipotong DP 10%, DP-nya dari DP yang sudah masuk dipotong PPN 10%, dipotong PPh 2,5% sama dipotong denda DP jika ada. Nah, supaya teman-teman nggak ya dalam artian nggak ditolak semua bank, harus pastikan dulu makanya ke depan
untuk sebelum teman-teman ambil rumah, pastikan dulu sama marketingnya untuk perumahan yang akan teman-teman ambil ini bank yang sudah kerjasama bank apa saja. Kalau misalkan ada bank BTN, teman-teman ya aman. Tapi kalau misalkan bank swasta saja, ini kemungkinan besar ditolak semua bank. Seperti itu teman-teman ya. Cuman memang antara bank swasta dengan bank BUMN itu bisa dibilang ada kerugian. Kerugiannya apa? Kalau untuk bank swasta, rata-rata suku bunganya ini relatif bersaing teman-teman. Relatif lebih murah dibanding bank BUMN. Kalau bank BUMN itu suku bunganya misalkan sudah di atas. Misalkan saya kasih contoh, bank swasta itu suku bunganya antara 3,5% sampai 6%, rate-nya, rata-ratanya ya. Nah, kalau misalkan di bank swasta itu sudah di atas 5, bahkan ada yang sudah 8%, antara 8 sampai 9%, seperti itu, lebih mahal. Analog begini, misalkan teman-teman beli HP harga 3 juta, kalau teman-teman pinjem ke bank swasta, maka di bank swasta ini dari harga 3 juta beli cash, teman-teman cicil jadi misalkan 3.500.000, ada selisih bunga 500.000. Nah, tapi kalau di bank BTN ini misalkan teman-teman beli HP harga 3 juta, ternyata teman-teman hitung sampai lunas itu jadi 4 juta, ada selisihnya 1 juta. Kalau di bank swasta selisihnya cuma 500.000, kalau di bank BUMN selisihnya ini 1 juta. Jadi bisa dibilang lebih murah yang di bank swasta. Analogikanya seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman, beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa diproses di bank swasta. Kalau misalkan seperti tadi, kalau misalkan di bank swasta, kalau misalkan perumahan yang teman-teman ambil hanya bank swasta saja, ini kemungkinan ditolak semua bank. Tapi kalau misalkan ada bank BUMN, bank BUMN ini bisa jadi penolong seperti itu. Demikian saja teman-teman jenis pekerjaan yang berisiko tinggi untuk ditolak di bank. Kalau misalnya silahkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.